Polisi menangkap pelaku utama penjualan bayi sindikat internasional, Lie Xiu Luan, bertugas mendanai penjualan bayi. Dia ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta sepulang dari Singapura. Polisi masih memburu 2 DPO lainnya berinisial W dan YY. Mirisnya, kasus penjualan bayi sindikat internasional sudah terjadi sejak bayi masih dalam kandungan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat bekerja sama dengan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Tangerang menangkap otak sindikat penjualan bayi jaringan internasional. Lie Xiu Luan, perempuan berusia 69 tahun ini, dibekuk saat tiba di bandara usai pulang dari Singapura Jumat siang. Dalam kasus ini, Lie Xiu Luan bertugas mendanai perdagangan bayi. Dengan ditangkapnya otak penjualan bayi internasional ini, polisi telah menangkap 14 pelaku dari total 16 tersangka. Polisi masih memburu 2 DPO lainnya berinisial W dan Y. Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat memeriksa 12 tersangka anggota sindikat internasional penjualan bayi. Terungkap mereka memiliki peran berbeda, mulai dari perekrut, perawat bayi, penampung, hingga pengirim bayi ke pembeli. Selain meringkus pelaku, Polda Jawa Barat turut menyelamatkan 6 bayi di kota yang berbeda, yakni Pontianak dan Tangerang. Dari ke-6 bayi tersebut, 5 diantaranya hendak dibawa ke Singapura, 1 bayi dibawa ke wilayah Tangerang, Banten. Jaringan human trafficking, transaksinya bahkan sampai sebelum lahir, yaitu dalam kandungan, ya, yang rencananya pengiriman ini dikirimkan ke Singapura. Sindikat penjualan bayi ini beroperasi sejak 2023. Jawa Barat menjadi salah satu daerah utama penyuplai bayi dalam kegiatan operasi sindikat ini. Diadopsi oleh orang lokal atau orang Indonesia sendiri, kemudian ada juga yang nantinya kebanyakan dikirim ke luar negeri melalui Pontianak setelah dibuatkan dokumen-dokumen kelengkapan baik kependudukan maupun keimigrasian. Pengungkapan kasus bermula dari laporan penculikan anak yang kemudian diketahui bukan penculikan. Bayi tersebut telah diserahkan orang tuanya kepada sindikat dengan iming-iming uang 10 juta rupiah. Namun transaksi ini belum dibayar lunas. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, dalam program Kompas Petang bilang, 25 bayi telah dijual sindikat ini. Kemungkinan tersangka juga akan bertambah. Kita masih berkoordinasi dengan pihak imigrasi terkait dengan perlintasan. Jadi berapa sebenarnya jumlah bayi yang dikirimkan, kemudian siapa-siapa yang berperan sebagai pengirim sana, karena memang tersangkanya cukup banyak dan kemungkinan ke depan masih akan bertambah lagi para tersangka yang lain yang sedang kita dalami dari tersangka-tersangka yang kita ungkap sekarang ini. Pola kerja sindikat perdagangan bayi internasional setidaknya ada 2 cara. Pertama, mendekati orang tua yang akan melepas bayi dengan alasan ekonomi. Lainnya, lewat penculikan bayi. Bayi kemudian ditampung di markas, sindikat kemudian mencari pembeli. Polisi menghadirkan 13 pelaku penjualan 25 bayi dalam konferensi pers di Markas Polda Jawa Barat, Kota Bandung. Polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya dokumen ilegal seperti 26 fotokopi akta kelahiran, 15 lembar fotokopi kartu keluarga, 5 bandel paspor, 9 ponsel, dan 4 bandel rekening koran. Terungkap fakta baru kasus penjualan bayi asal sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Barat. 15 bayi dari Jawa Barat telah dijual ke Singapura sejak tahun 2023, sementara 6 bayi berhasil diselamatkan Polda Jawa Barat di Pontianak, Kalimantan Barat, dan Tangerang, Banten. Fakta selanjutnya adalah pengiriman bayi dilakukan setelah bayi berusia 2 hingga 3 bulan. Bayi dijual dengan harga 10 hingga 16 juta rupiah. Rute pengiriman 25 bayi berawal dari Bandung, kemudian Jakarta. Dilanjutkan ke Pontianak, Kalimantan Barat. Selama di Pontianak, dokumen kependudukan dan paspor bayi dirampungkan di Disduk Capil setempat. Ada peran serta warga sebagai orang tua palsu untuk pembuatan dokumen kependudukan puluhan bayi. Sejumlah pelaku yang telah ditahan juga berperan sebagai orang tua palsu. Dari pemeriksaan terhadap para pelaku mengungkap fakta paling miris dalam kasus ini. Jual beli puluhan bayi telah ditentukan jauh sebelum mereka lahir. Klien telah memesan bayi dari orang tuanya sejak usia kandungan 8 hingga 9 bulan. Orang tua bayi telah menjalin kerjasama dengan sindikat tersebut.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto akan menindak tegas jika terbukti ada petugas imigrasi yang terlibat dalam kasus penjualan bayi ke Singapura. Menurutnya, petugas sempat mengalami kesulitan karena modus penjualan bayi dilakukan dengan kedok adopsi. Di dalamnya apakah ada keterlibatan petugas kita atau tidak, namun pada prinsipnya bahwa mereka kan modusnya adopsi ya. Sehingga kita agak kesulitan untuk mendalami yang bersangkutan, tapi mudah-mudahan nanti kalau ada informasi dari pihak kepolisian, kita akan kerjasama untuk melakukan pengungkapan masalah ini. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda paling banyak 600 juta rupiah. Bayi bukan komoditas, mereka berhak lahir, tumbuh, dan hidup dalam perlindungan negara. Ketika bayi bisa diperjualbelikan bak barang, itu tak hanya kejahatan kriminal, tapi juga pertanda serius bahwa sistem perlindungan negara pada manusia, khususnya bayi dan anak-anak, telah gagal.